Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Innallaha wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun inayahnya kita diberi kelonggaran waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat masjid yang kita sangat cintai ini. Tidak lupa salawat bering salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tema khutbah kita pada Jumat kali ini tentang kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dengan rasa syukur, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat An-Anfal ayat 29. Kita menyaksikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kemuliaan, cahaya dan keutamaan yang sedangkan kebodohan adalah keburukan, bencana dan kehinaan. Ilmu yang bermanfaat adalah sumber utama yang merupakan sumber air yang paling segar dan berkumpulnya di hal-halnya kebaikan. Dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa membangun kejayaan dan peradaban, sedangkan dengan kebodohan pilar-pilar bangunan akan roboh, umat manusia akan runtuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka dimudahkan jalannya ke surga Allah. Hadirin yang berbahagia, hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perintah membaca adalah seruan pertama yang digunakan di dalam Islam. Hal itu dilakukan dalam rangka memperingati pentingnya ilmu pengetahuan, peningkatan nilainya, memanfaatkan pondasi bangunan mental dalam umat. Saatnya bagi kita untuk memperhatikan dan meninggalkan adab dalam mencari ilmu yang telah yang dijalankan oleh ulama terdahulu, sehingga ilmu dapat memberi beberapa akhlak yang harus diperhatikan oleh menuntut ilmu, sehingga ilmu ini bisa mendapatkan manfaat, yaitu manfaat bukan hanya pada tatanan duniawi maupun tatanan di akhirat nanti. Yang pertama yaitu pencari ilmu harus menyucikan hati dan segala pelanggaran-pelanggaran yang dimurkai Allah. Imam Nawawi dan Muqaddimah al-Syah al-Muhabbad berkata, seyogyanya bagi manusia penuntut ilmu mencucikan hatinya dari kotoran-kotoran sehingga ia layak menghafal dan mengamalkannya. Dan yang kedua, ikhlas karena Allah di dalam mencari ilmu. Di sini seseorang tidak diperkenakan mencari ilmu karena ingin memuliakan diri sendiri
belaka atau sombong. Hal ini memberikan perhatian bahwa ketika mencari ilmu maka harus meninggalkan semua kebanggaan, mulai dari kebanggaan nasab, kedudukan, harta yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penuntut ilmu harus selalu mengambil faedah atau manfaat yang dimanapun ia berada. Dan yang keempat, bersikap sederhana pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini adalah kebutuhan siapa saja, namun hal ini tidak lantas untuk berlebihan. Imam Syafi'i pernah berkata, Aku tidak pernah merasa kenyang sejak 16 tahun silam, karena kenyang akan membebani badan, mengeraskan hati, dan menghilangkan kecerdasan. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang diajarkan kepada dan mampu mengamalkannya dengan akhlak yang al-karimah. Barakallah li walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wal yaku bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minkum tilahu innahu huwas samiul alim. Aqalu qul haza wastaghfir lahu innahu wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wal nilhaq liyugdihu ala kullihi walau qaral musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ta'untunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya wal ilmun hamwat innaka sami'un alim qaribul mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lakaminal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar waj'alna ta'abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil hadi wal ihsani wa tazil qurba wa yanha anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahu lazim yakzirkum wa la zikrullahil akbar. Aqimus salat.